Landak geser ke Mempawah. Mempawah ini mana satu lagi? Ya, tadi kata kemarin waktu ketua umum, sekretaris umum berada di depan, kalau ditambah 2 Mempawah tadi itu, yang satu adalah abang-abang saya nih, itu bisa memang silau, ruangannya semakin bersinar. Setelah itu Singkawang, mana ibu nih? Ya, ibu ini mengalami kegalauan. Tapi semoga cepat selesai pembentukan LP3K Singkawang. Lalu Sambas, ya, Sambas. Semoga ada yang terjaring untuk Pesparani 3 di Jakarta yang berasal dari Sambas, sehingga bisa ikut ke Jakarta. Minta diongkos. Lanjutnya Bengkayang. Mana? Bengkayang ini saya paling ingat seragamnya waktu di Kupang. Mereka bilang seragam kulit ular sawah. Lalu paling dekat Kuburaya. Jadi gimana Pak? Kalau seperti ini di kampung saya juga banyak, kata Pak Mering kalau waktu audisi di Kuburaya. Kalau kualitas seperti ini di kampung saya juga banyak. Jadi beratus-ratus orang di audisi Pak Mering di Kepasulu itu nggak ada satupun yang dapat. Lalu Kota Pontianak. Siap. Ini kata yang kubus nih. Kalau Kota Pontianak ini kami semua ikut audisi seluruh bidang lomba. Karena dia tuh yang nyuplai itu bapak-bapak ibu sekalian semua. Orang dari Sintang di sini kuliah apa semua. Ini sumber daya yang paling banyak di sini. Jadi harus berterima kasih juga kepada kabupaten kota yang lain walaupun tidak mewakili langsung kota, tetapi sumber daya manusia berasal dari tempat bapak ibu sekalian. Jadi jangan berkecil hati. Baik, saya kira sudah hadir semua unsur-unsur Rakerda ini. Hari ini tugas kita cuma satu, yaitu membahas dan menyepakati teknis bagaimana kita mencari, memilih, dan mengirim peserta untuk Pesparani 3 di Jakarta dari Kalimantan Barat. Jadi kita harus menemukan formula yang tepat. Formula itu sudah LP3K Provinsi ajukan lewat ini. Semoga tadi malam sudah ada yang membaca secara tuntas. Karena itu akan lebih mudah kita membicarakannya. Namun sebelum ini kita bahas, di awal acara ini Pak Mering akan memberikan tips kepada Bapak Ibu sekalian gimana sih caranya mau ikut audisi atau apapun sehingga Bapak Ibu semua siap dan dapat juga terpilih dalam audisi. Untuk kesempatan saya berikan kepada Pak Mering. Silakan Pak Mering. Terus Bapak Ibu sekalian, memang kalau kami orang pendidikan, tips pertama itu di tangan guru yang baik akan lahir murid yang baik. Tidak mungkin ada murid yang baik lahir dari guru yang tidak baik. Makanya moto pendidikan itu seperti ini. Pendidikan yang tidak berkualitas bagus bubar saja. Sekolah yang ada di tempat Bapak Ibu kalau tidak berkualitas bubar. Kenapa? Dia akan merugikan masa depan anak, merugikan orang tua, merugikan banyak hal. Jadi
moto kita kalau berpendidikan itu, dari guru yang hebat akan lahir murid yang hebat. Dari sekolah yang hebat akan lahir tunas-tunas yang hebat. Makanya orang tua kalau nyari sekolah kan pasti nyari sekolah yang bagus, yang hebat, yang berkualitas. Nggak ada cerita dari sekolah yang kecuali orang-orang yang belajarnya mandiri. Semua anak-anak hebat itu akan mencari perguruan tinggi yang hebat kalau orang tuanya mendukung. Maka di daerah-daerah kalau saya memberikan ceramah-ceramah, kalian mau gratis enggak sekolahnya? Mikirnya biaya besar dan sebagainya. Padahal yang bikin biaya besar itu anaknya sendiri. Kalau saya hampir seumur hidup lah, dari saya SPG terutama ya, dari saya SPG, S1, S2, S3, nggak ada yang dibiayai orang tua. S2 dibiayai pemerintah, doktornya dibiayai pemerintah semua. Jadi saya bilang sama anak-anak di daerah, biaya pendidikan itu semuanya ada di sini. Kalau kalian mau belajar hebat, mau belajar rajin, gratis. Mau di mana pendidikan? Ke ujung dunia pun kita bisa. Mau ke Amerika, asal pintar aja. Pintar itu tidak ada orang yang pintar kalau nggak belajar, itu omong kosong. Nah, jadi itu tips pertama. Di tangan pelatih yang hebat akan lahir orang-orang yang hebat. Dari dulu saya sudah membawa paduan suara juara nasional itu dari tahun 82, udah langganan. Jadi kalau udah tingkat nasional, Pak dari Gembala Baik lagi ya. Tiap tahun saya bawa pasti hafal mereka, itu pasti dari Gembala Baik. Karena saya ngelatih anak-anak itu hampir tiap hari. Jadi saya punya Gembala Baik dulu tidak ada cerita kalah kalau paduan suara, kalau seni. Kenapa? Tapi setelah saya tidak lagi di sekolah itu, baik SD, SMP, SMA-nya, setelah saya pegawai negeri, saya tidak di situ lagi. Ada tidak nama Gembala Baik? Bidang seni hilang. Kecuali saya sampai doktor itu, mereka masih nitip anak-anak minta saya latih. Setelah saya tidak terlibat lagi, selesai semua. Kemudian lahir Immanuel. Kenapa? Immanuel pintar. Dicari anak-anak yang berbakat, dititipkan di tempat di Bina Vokalia yang saya latih. Lahir anak-anak itu sekarang ada yang sudah mendunia, misalnya Deborah, dia pencipta lagu, dia penyanyi, ini baru selesai dari konser dari beberapa negara di Eropa. Angela Julie, itu angkatan pertama dari sekolah musik saya yang pemain harpa. Jadi Bapak Ibu sekalian, proses pertama setelah waktu mau audisi ini adalah Bapak Ibu mencari pelatih yang bagus. Sebab pelatih itu ya, boleh nih ya, tadi malam kita ada cerita soal pelatih. Ada mafia pelatih, serius tingkat nasional lebih parah lagi. Mafia pelatih. Jadi mereka tuh bikin berbagai cara supaya dia keliling Indonesia memberikan pelatihan. Sampai kami Rapimnas kemarin dari Papua itu minta supaya ada standar honor pelatih. Kalian tahu, saya dikasih tahu Bengkayang itu mendatangkan seorang pelatih nasional itu 1 jam 8 juta atau 4 juta Pak. Pesparawi tapi bukan Pesparani ya, Pesparawi. 4 juta atau 8 juta Pak? Mana Bengkayang? Tidak tahu ya Pak ya? Tidak tahu. Itu karena saya ngurus Pesparawi Bengkayang itu dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah saya mengundurkan diri, itu saya kan sering dibawa diantar jemput oleh Pak Pendeta
Moses bagian dasar yang gemuk-gemuk itu orang Tapanuli. Dia lah yang ngurus saya beberapa tahun. Dia cerita dulu Pak Mering, saya 2 tahun vakum tidak memberikan pelatihan di sana. Hasilnya itu mereka kalau tidak salah 8 juta atau 4 juta 1 jam loh, 1 jam. Tapi apa yang dilakukan oleh pelatihnya cuma marah-marah, ngelempar segala garpu tala. Kalian ini kerjanya cuma marah aja. Setelah saya ngelatih, pelan-pelan mereka menyadari ternyata nggak harus pelatih nasional. Ada mafia pelatih, Bu, Pak, ada mafia. Tingkat kabupaten kota saya nggak tahu. Tapi kalau di sini karena saya orangnya mengerti, nggak peduli, jadi saya tidak mau melanjut. Kenapa saya berhenti dari PES Parawi lah? Waktu PES Parawi terakhir diputusi mau, itu saya berhenti. Gara-gara isunya Pak Mering itu bisa dibeli, bisa ini, saya langsung berhenti. Nggak mau saya di PES Parawi. Setelah itu saya nggak mau dan mereka bujuk-bujuk tidak. Jadi persaingannya itu sudah sangat tidak sehat ya, di PES Parawi. Nah, tips pertama adalah pilihlah pelatih yang memang pelatih, orang yang mengabdi, orang yang tulus hati. Pelatih yang bagus itu Bapak Ibu orangnya sangat teliti, detil. Itu jadi di tangan pelatih yang hebat lahir murid yang hebat. Jadi tugas kalian pertama-tama membina dan mengembangkan pelatih. Kalau kalian sudah punya 1 aja pelatih bagus di kabupaten kota, selesai. Itu pasti sudah mantap. Kalau pelatihnya kaliber pelatih kor gereja di paroki, kaliber enggak. Nah, itu pasti hasilnya sama dengan kor di gereja, di stasi. Tapi kalau udah ke tingkat nasional, teman-teman yang biasa ke tingkat nasional ngeri. Ini saya terakhir bawa mahasiswa PES Parawi, mahasiswa di Universitas Diponegoro Semarang. Se-Indonesia dari 40-an peserta, Untan itu ranking 4, juara 4. Itu bayangkan, juara 4 itu ngeri. Itu nyanyinya minta ampun deh kalau mahasiswa itu. Kalau kita mau tampil ya mau lomba ya, pojok sana, pojok sana, pojok sana, pojok sana. Orang latihan, suaranya minta ampun. Memang luar biasa. Itu kalibernya sudah internasional semua yang tampil di situ. Lu bisa lihat di YouTube yang punya Untan. Itu melatihnya berapa orang kami? 1 paduan suara itu kami keroyok 6 orang. Jadi kalau kalian di daerah 1 paduan suara cuma dilatih 1 orang, jangan harap. Jadi 1 paduan suara itu sampai ditangani 9 orang. Kami mau berangkat ke nasional di provinsi, itu berapa yang meroyok 1 paduan suara? Minimal kami 4-5 orang meroyoknya 1 paduan suara. Nah, jadi kayak ini ambil aja PSA, ada saya, ada Monica, ada Bu Helen, ada Bu Lid, ada Novi, siapa lagi 5 orang, ada Pak Herman, 6 orang meroyok 1 paduan suara. Jadi kenapa? Kan tidak cukup 1 orang. Terus untuk yang Latin kami punya pelatih sendiri untuk bahasa Latinnya. Kami konsultasi dengan beberapa pastor untuk lafal bahasa Latin. Itu takut salah, karena itu jadi hal kalau untuk tingkat nasional itu selalu kritikan lafal bahasa Latin. Tulisannya nihil tapi bacanya nikhil. Nah, Agnus Dei bacanya Agnus Dei. Misalnya Agnus Dei. Nah, misalnya
seperti itu. Huruf hidup dibaca seperti apa dan seterusnya itu dilatih. Jadi habis dari sini Bapak Ibu, saya itu mengharapkan, saya mau mengusulkan ke Pak Martinus dan teman-teman, habis rapat kita ini, mudah-mudahan minggu depan itu kita bisa kumpul lagi di Pontianak, tapi khusus untuk pelatih aja. 1 orang, 2 orang dari kabupaten kota datang ke kota Pontianak, kami sama-sama mempelajari lagu yang ada di sini, kemudian saya ngasih tips kepada pelatih. Kami akan jadi pelatihan untuk pelatih, coaching coach. Jadi pelatihan untuk pelatih. Nah, saya berharap itu akan ada. Bagaimana caranya? Misalnya kami hanya menyediakan konsumsi saja, terus Bapak Ibu dari kabupaten kota menyediakan transportasi dan akomodasi, karena itu kan khas kepentingan dari Bapak Ibu pelatih, dan itu boleh dibebaskan, mau datang mau enggak apa-apa gitu. Ya, berapa kabupaten yang datang terserah. 1 orang, 2 orang kita kumpul di sini, saya ketemu dengan para pelatih, saya memberikan tips kepada mereka mencari orang. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini yang kekeliruan, sering kali keliru. Memilih paduan suara itu kan memilih sopran yang untuk paduan suara campuran ya, sopran, alto, tenor, bass. Kan memilih 4 suara. Ketika kita memilih 4 suara, sopran, alto, tenor, bass, memilih sopran itu tersendiri. Kalau dari 10, 20, 30 orang yang datang hanya dapat 1 sopran, ya udah berhenti, cari lagi sampai ketemu. Jangan, wah ada 1 ibu bagus nyanyinya, tapi dia alto, lalu disuruh ke sopran, nggak jadi paduan suaranya. Milih sopran ya sopran gitu. Jadi bukan ibu bunda yang datang 100, yang bagus nyanyi 20, lalu 20 itu sebagian disuruh sopran, sebagian suara. Nggak bisa. Sopran, jadi kalau paduan suara itu tentang color voice. Only about color voice. Tentang warna suara. Warna suaranya alto, mau disuruh ke sopran, rusak paduan suaranya. Paduan suaranya suara sopran, disuruh ke alto, rusak juga. Ada not yang tak bunyi karena rendah. Begitu juga kita mencari tenor. Ada 30 bapak-bapak atau laki-laki yang datang. Dari 30 tuh kita tesnya macam-macam tuh. Ini saya minggu depan ini akan mengetes orang yang akan berangkat menyanyi di Istana Merdeka nanti tanggal 17 Agustus. Mereka akan masuk camp 3 minggu. Itu tiap tahun, acara saya tiap tahun itu. Nanti tanggal 21 Juni itu ada seleksi Gita Bahana Nusantara yang tiap tahun itu menyanyi di Istana Negara upacara 17 Agustus. Nanti tanggal 21. Itu seperti itu. Semua anak wanita yang datang kita tes. Pertama tes warna suara. Yang kedua baru tes ambitusnya. Serendah-rendahnya dia nyanyi, setinggi-tingginya dia nyanyi. Jadi kita mencari yang jarak nadanya. Yang soprano harusnya bisa minimal la titik. La titik 1 atau A1. Kalau nggak nyampe di situ, jangan yang sampai fa titik 1 disuruh ke la titik 1. Wah, udah dia rusak paduan suaranya. Pasti dia teriak atau tak bunyi yang tingginya. Begitu juga ke bawah. Kita mencari alto, paling aman itu re titik bawah. Itu alto. Dan warna suara alto itu kayak laki-laki.
kayak laki-laki. Jadi kalau penyanyi tenor sama penyanyi alto kalau disuruh ngomong suaranya kurang lebih sama. Nah, tapi beda bass. Beda bass itu paling aman. Itu C 2 titik di bawah. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dia marah ke kami itu kan. Jadi dia do, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Bunyi ke bawah, ke atas juga gitu. Saya nih ya, Penyanyi orang bass, siap paling payah ke bawah. penyanyi bass itu paling repot. Kalau dia cuma bisa fa titik 1 di bawah, ada not re titik 1 dia do si la sol fa mi re do si la sol fa. Udah nyampe rusak lagunya. Nah, itu juga ke atas. Jadi Bapak Ibu pada Dari tunggu Pak suara Ik. itu Dari tunggu Pak Ik, Ibu. about color. Bajunya Jadi keren dia berdua, mau semata-mata pergi ke tentang pantai. warna suara. Is. Kalau alto itu suaranya ngomong aja udah kayak laki-laki. Ibu-ibu yang ngomongnya gede suaranya itu udah nggak usah dites deh pasti alto. Oh. Nah, nggak usah dites pasti alto. Betul. Betul lah. Cuma kalau udah rusak. Tapi kalau ibu-ibu yang nyanyi ngomongnya halus, tajam, kecil, nggak usah dites deh pasti sopran. Walaupun dia tidak bisa nyanyi tinggi, tapi warna suaranya sopran. Itu warna suara. Bu Ana, Nah, setelah dapat warna suaranya sopran, dites lagi jangkauannya Ibu ini sopran, ke Mbak. atas. Gitu. Nah, itu yang saya bilang kemarin itu, saya dipanggil oleh teman-teman dari katedral untuk menata suara. Pak, tolong dites ulang kami ini karena kalau pelatih mereka yang mengatur siapa ke sopran, siapa ke alto itu bubar kolnya. Bubar, pasti bubar. Dia langsung saya bilang, ibu seharusnya di alto, apalagi kalau usianya sudah di atas 50 tahun. Nggak usah maksakan diri ke sopran. Itu pita suaranya nggak mau getar lagi. Jadi harus sadarlah dengan usia. Itu nggak bisa dipaksa. Itu sudah alamiah sudah. Kalau udah kayak saya, biarpun saya bisa tadinya waktu muda bisa nyanyi tinggi, tapi karena faktor usia saya harus nyanyi keras. Dan nada saya pasti turun. Itu tips pertama. Tips yang kedua, jadi kalau mencari penyanyi paduan suara. Nah, ini Pak PSDC paduan suara campuran. Paduan suara campuran itu kita ada dua kategori, yaitu PSDC dan OMK. Itu SATB. Lalu yang Gregorian pria. Yang Gregorian pria ini supaya Bapak Ibu tidak tadi kan saya ngomong ada mafia pelatih kan. Nah, supaya Bapak Ibu sebagai pengurus itu tidak dibodoh-bodohi oleh kawan-kawan. Ini anak buah kami udah bagus tapi nggak kepilih, lalu kami yang dibilangnya bodoh. Itu juri provinsi itu nggak tahu mereka itu ini. Lalu kami pula yang jadi bodoh. Itu dia ngomong ke Bapak Ibu. Lalu begitu rapat Bapak Ibu yang bilang ke kami, pelatih kami bilang ini, ya pelatih kalian siapa gitu. Misalnya, oke ya. Jadi itu tadi PSDC dan OMK. Sekarang saya ngomong yang bagaimana memilih yang Gregorian pria. Saya bilang, dan tadi pagi saya bangun, saya sudah saya sering mendengarkan lagu-lagu sakra, ya, lagu-lagu Gregorian. Ya, ini jangan tidak percaya. Tadi sepanjang jalan saya Saya bahaya nih Pak Daniel nih. Dia mau nyinggung Kabupaten Bandung. Jadi saya tadi mau mengambil satu lagu
Tadi saya mendengar ada sakra, lagu sakra. Lagu sakra itu kan ada paroki yang melarang lagu-lagu tertentu di gereja. Nggak boleh. Padahal dalam gereja itu dibenarkan menyanyikan lagu yang dinamakan polifoni suci. Polifoni suci itu lagu-lagu yang polifon, yang banyak suara, yang 4 suara atau lebih, atau 2 suara atau lebih. Polifoni suci namanya. Itu dihargai oleh gereja, boleh dinyanyikan dengan catatan 1 ada nikil obstat, 2 ada imprimaturnya. Oke, itu tetap dihargai. Misalnya lagu Haleluya, Haleluya, itu biasa dinyanyikan waktu Paskah dan sebagainya. Tapi lagu Haleluya besar itu dinyanyikan di pembukaan, persembahan, komuni atau penutup, kan nggak tahu. Nah, kata gereja bisa dinyanyikan pada tempat yang tepat. Dan itu enggak boleh dinyanyikan. Tapi itu sakra, dia diciptakan dan diakui sebagai musik suci oleh gereja. Cuma dia bukan tidak disebut sebagai musik liturgi. Kalau musik liturgi itu ada tempat lagu, ada lagu yang diciptakan untuk pembukaan, lagu pembuka. Misalnya kalau kita nggak bisa lagu pembukaan ditukar kemana-mana, nggak bisa. Misalnya tiba-tiba mau pulang, habis berkat penutup langsung pastor langsung dia bilang langsung lagunya saudara mari semua, bisa nggak untuk penutup? Nah itu lagu liturgi. Lagu liturgi itu diciptakan untuk liturgi dan hanya cocok dinyanyikan dalam liturgi. Balik lagi pastor. Iya, Bang. Begitu selesai berkat pastor, ingin kami sesaji persembahan ini. Persembahan 2 kali. Atau lagu begitu masuk, Usailah sudah. usailah sudah. Pastornya balik lagi ke sakristi. Saya itu saking banyaknya berteman dengan para pastor, jadi semua kerusakan liturgi di sana. Saya 3 hari diajak teman-teman dari Sintang untuk pelatihan persiapan ke Jakarta kemarin. 3 hari saya nginap di Wisma Keuskupan. Saya duduk, ini Bapak Uskup saya. Itu kalau kami Jadi makan pagi siang sore itu bersama dengan sekitar belasan sampai 20 pastor gitu pas mereka habis tepas kalau nggak salah. Itu ceritanya sampai bikin kita terpingkal-pingkal. Ada lagi Katedral Sintang. Aduh, bahaya itu. Aktivis yang nyanyi itu. Bukan kata saya, tanya Romo Ambros, Romo Robert. Kalau di sana mereka ada Romo Robert. Aku Pak Meringkan sedang bersihkan katena habis apa tuh? Habis komuni tiba-tiba lagu lenggang. Saya melihat mereka nggak mau melihat saya. Nyanyi lenggang kangkung katanya. Waduh. Habis misa, Pastor Robert, Pastor Ambros tegur, kenapa kalian nyanyikan lagu itu? Udah dilatih bagus-bagus, Pastor, nggak dinyanyikan sayang. Oh, ada banyak cerita. Jadi kami Rapimnas kemarin. Jadi ada pastor cerita. Nuan tenang. Pastor yang mimpin misa Pastor Hans dari LP3KN cerita di Riau itu di Riau itu kan paling banyak pastor itu 1 tahun sekali ke stasi karena harus melewati laut yang 32 jam, 40 jam gitu. Jadi waktu dia pergi tahun ini itu masa prapaskah.
dilatihlah lagu-lagu masa Prapaskah oleh pastornya. Pulang, Oh, kemana? datang lagi masa Paskah. Di tahun depannya, masa Paskah dia datang. Lalu sebelum misa dia ada di belakang di sakristi, pastor di sakristi. Ini cerita Pastor Hans. Dia dengar mereka nyanyi lagu-lagu Prapaskah. Dia keluar, dia buka jubah, dia keluar. Kenapa kalian nyanyi lagu Prapaskah? Ini lagu yang pastor ajarkan kepada kami tahun lalu katanya. Jadi kami enggak, sekarang udah Paskah katanya. Lalu pastornya sebelum misa diajarkanlah lagu Paskah paling mudah. Tahu enggak pas yang paling mudah? Kristus bangkit, Kristus mulia, wartakan tangan. Paling mudah, dia latih ke umat selesai. Bagus. Dia ke sakristi ganti pakai misa. Begitu dia keluar, lagu itu jadinya apa? Kristus bangkit, Kristus mulia wartakan dengan lantang. Bagus lah tuh. Jadi lagu satu nusa satu bangsa. Kristus bangkit. Mari bergembira tuh Pak, lucu. Lalu ada satu sebelum waktu dia datang, Mari kita bergembira ria, lalu jadi mari kita bergembira ria. mau baca Injil kan masa Prapaskah kan Itulah nggak dia. boleh pakai Mari haleluya kan. kita bergembira ria. Jadi Ini dia dia. keluar. Mari Sekarang masa kita Prapaskah nggak boleh bergembira pakai ria. haleluya. Cari Itu lagu terjadi yang waktu di bangkitlah. di rumah Mama Ani. Lalu mereka ganti bangkitlah, haleluya, haleluya, bangkitlah, bangkitlah. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Saya kemarin ngasih pelatihan di mana Pak Rapinas? Di Ngapang kan? Di Ngapang itu ada banyak umat yang tanya, Pak boleh enggak kami kalau lektornya ini dari stasi. Di Ngapang itu ada 91 stasi atau 8. Jadi yang hadir itu kalau tidak salah 87 ya Pak. Lalu waktu itu mereka tanya, Pak kalau lektornya baca di depan kan salah-salah, boleh nggak kami umat itu sambil memperbaiki gitu? Coba bayangkan, lektor itu nggak bisa baca, terus umatnya diktekan dia dari tempat duduk. Bagaimana? Apakah boleh Pak? Solusinya bagaimana? Saya jawab, jangan suruh dia jadi lektor sampai mati. Selesai. Jadi gereja itu bukan tempat latihan membaca, latihan dirigen dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, begitu kacaunya dunia liturgi kita, maka itulah perlu Pesparani ini sebenarnya di situ. Maka fungsi utama Bapak Ibu itu, kita semua ya, bukan cuma Bapak Ibu, kita semua itu apa? Di dua fungsi pertama itu, pembinaan dan pengembangan. Jangan habiskan dana Bapak Ibu untuk penyelenggaraan lomba atau pesparani. Jangan. Habiskanlah uang itu di pelatihan-pelatihan, di pengembangan cipta lagu dan sebagainya, di pembinaan-pembinaan. Jangan habiskan. Yang namanya pesparani, yang lomba-lomba ini cuma muara saja, alat untuk kita mengevaluasi apakah pembinaan dan pengembangan kita itu berhasil atau enggak. Gitu. Jadi kalau kalian bikin mengajukan dana harus banyak-banyak di itu, di apa, di pelatihan, di situ harus banyak. Jangan di pestanya itu ujungnya saja, gitu. Nah, oke, itu mengenai sekarang tentang saya harus menjawab satu hal pertanyaan yang tidak disampaikan tadi malam.
ada masalah tadi Mas Kendari, Pak, saya mau manggil Mas, Pak, Pak Mas, Bung Mas. Tadi kan dia ngomong Bung Ken. ada kabupaten kota yang masih bermasalah dengan penyusunan. Itu biasa terjadi di mana-mana, bukan di tempat kita aja, di provinsi kayak dari Malang kan. Jadi waktu bikin formatur kan prosedurnya penyelenggara atau seksi Kementerian Agama di kabupaten kota menghadap pastor bilang kalau waktu LP3KD-nya udah habis. Nah, oleh penyelenggara dan seksi dari Kemenak dan pastor paroki dibentuklah formatur. Nah, berdua bentuk formatur. Nah, formaturnya itu kan 5, yang bagus itu 5. 1 dari unsur gereja, 1 dari unsur Kemenak, 1 dari unsur pengurus lama, 1 dari unsur pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, dan 1 dari tokoh gereja Katolik setempat. Jadi 5 orang. Itu. Kalau kayak kami kemarin yang dari pemerintah provinsi itu Pak Ignatius, yang dari pengurus lama Pak Lukas Ahen, yang dari keuskupan Pastor Baces, yang dari tokoh masyarakat mereka sedang rapat. Pak, kalau Bapak ada itu, dia telepon saya, pergilah saya, jadi kami berlima itu jadi tim formatur. Nah, tim formatur itu hasil kerjanya berita acara. Berita acara itu nanti dilampirkan ke wali kota atau kota. Dan jangan lupa kalau tips yang kami lakukan untuk keuskup itu, kami khusus untuk ketua dan sekretaris, khusus untuk ketua itu kita tidak mengajukan 1 nama. Kalau ke uskup kami mengajukan 3 nama, pilih sendiri. 3-tiganya dia pilih. 1 dia jadikan ketua, 1 sekretaris umum, 1 di ketua ya. Uskup yang 3 nama nanti dia, saya mau Pak Samuel, sekumnya Pak Ika ya, ketua 2 bidang organisasinya Pak Jun gitu. Itu uskup, kami tidak mengajukan 1 nama. Beliau yang, dan kalian kalau mengajukan jangan 1 nama, itu sih perintah. Ya oke lah, yang kecuali setelah kalian konsultasi dengan pastor atau dengan uskup, dia sudah menyebut 1 nama, saya mau ini yang legal. Itu pun kami nanya ke beberapa pastor, siapa sih orang yang sering beliau sebut, yang dia suka. Dia sebut ABC itulah yang kami ajukan. Lain lagi ya Bapak Ibu, kali ini dinilai lagi kayaknya, dan Papua sudah sangat siap. Itu defile, itu jangan-jangan bukan lagi yang jadi tim defilenya. Susah ngelawan Papua itu dengan kantin. Susah. Mereka Papua itu dengan harian itu defilenya. Wah, nanti ramai. Mereka udah bilang waktu rapim kemarin, kamu udah nyiapkan defile. Rencananya pembukaannya di mana tuh? Di Istora. Kalau enggak. Tapi yang dilarang waktu defile itu sudah diingatkan dengan sangat keras, waktu defile jangan menyebutkan nama calon presiden. Kalau kita tiba-tiba kita Kalbar, Ganjar, nah itu kacau. Mungkin kita pesparaninya di stop. Itu diharamkan menyebut nama calon. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi tips untuk beberapa hal. Sekarang kita akan mulai dengan petunjuk teknis ini.
yang satu Pak Pongkot sudah penunjuk teknis. Saya aja yang buat undangan dulu ya. Yang umum nggak Saya usah, buat undangan itu dulu ya. kan anu dasarnya saja. Kategori lomba sudah nggak usah, itu sudah dibahas tadi malam. Bidang lombanya juga nggak perlu. Lomba menyanyi Mazmur 4 kategori nggak perlu, ini sudah saya sampaikan. Itulah Sudah tadi saya semat bilang, nggak perlu. 32 Halaman aja, 2 biar sekarang. aman. Lomba, dari Bapak Ibu, lomba bertutur nanti cara apa yang kita pilih silakan. Saya hanya menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Misalnya nanti kita akan sampai mau pakai pola apa. Misalnya Dia nanya nih. mana itu ya? Jadi jam 1.30. Lebih aman begitu, jadi enggak. Ibu lah. WA dulu saya buatnya. Lebih aman. Bilang lebih aman. P3 Kota Pontianak. Berarti kita undang. Aduh ini terhap nggak ada kayaknya. Jadi yang saya maksud itu kita akan memilih tata cara audisinya. Nanti kita bisa lihat di halaman Di berapa. pengurus kita undang lagi ya, biar mereka datang. Jadi ada tata Iya, Nak. cara Kita melengkapi. audisinya. Coba yang saya tadi malam Pak, materi tadi malam di apa namanya, materi yang lima. Terus ke bawah, terus nah ini yang tata cara yang akan kita pilih. Pertama, audisi sesuai kategori peserta, seleksi terbuka sesuai kategori. Kedua, seleksi yang pertama itu kita bisa seleksi terbuka untuk semua cabang. Seleksi terbuka itu kayak gini, dia lomba. Misalnya yang mau ikut paduan suara dewasa campuran dilombakan gitu antar kabupaten antar RP3KD se Kalimantan Barat yang mau ikut. Misalnya yang siap ikut itu 12, ketemulah kita dilombakan. Keuntungan bagi provinsi tidak ada kerugian, paling untung bagi provinsi. Ya tentu saja biayanya harus kita perhitungkan. Dari provinsi siap enggak biayanya, bisa kita lakukan biayanya dari peserta misalnya. Enggak sulit juga. Misalnya datang pagi, istirahat sebentar, siang kita lomba, sore Bapak Ibu sudah bisa pulang. Jadi lombakan aja. Nah, keuntungannya sekali jalan selesai. Kerugiannya yang terbaik lah yang kita pilih di Jakarta. Mau seperti apa hasilnya terserah. aja, dapat koordinasi. Itulah yang berangkat. Itu banyak dilakukan oleh provinsi yang tak punya Kalau yang prestasi. pengurus sosialisasi. Mereka adakan ke NTT udah dua Desparani itu, padahal provinsi yang umat Katoliknya terbanyak di Indonesia, kemudian pusat musik liturgi di Indonesia, tapi dia tak punya prestasi.
Cara yang mereka lakukan adalah dengan mengadakan Pesparani provinsi. Hasilnya juara 1 dari Kabupaten A itu yang berangkat ke Jakarta. Siapa orangnya, bagaimana pelatihannya terserah. Pokoknya itu yang mewakili. Ketemulah dengan provinsi yang dengan sistem audisi atau membentuk tim. Ada provinsi yang main 7. Kalau yang paling enak itu main 7. Kalau kalian minta kami main 7 itu paling enak. Saya tinggal 7 satu paduan suara profesional dari kota Pontianak berangkat. Itu kita dulu ketemunya di Pesparawi, Samarinda. Saya bawa tim Kalimantan Barat, Pesparawi ya, bukan Pesparani. Juaranya dari Jawa Barat. Itu mereka baru seminggu datang lomba paduan suara di Korea. Langsung pergi ke Pesparawi di Samarinda. Siapa bisa lawan? Jakarta itu banyak paduan suara semi profesional dan profesional. Gak usah mengadakan Pesparawi, dia tinggal 7. Mewakili Jakarta ya, biaya nanti kami tanggung. Jawa Barat, Banten, tinggal 7 aja. Banyak paduan suara profesional di situ. Yang kerjanya show dan ikut lomba ke tingkat internasional dan sebagainya. Itu banyak. Mereka main 7 aja berangkat selesai. Kita yang setengah mati ngelatih ini bangganya bukan main. Tapi kalau disuruh juara nggak mampu lawan mereka, nggak mampu. Nah itu kalau yang seperti itu. Nah kalau yang terbuka itu pestanya kita sukses, gaungnya kita sukses. Tapi ingat kalau ngomong soal gaung, bapak-bapak gereja itu nggak mau. Kita kan suka ngomong gaung Pesparani itu kalah dengan MTQ, kalah. Bapak gereja nggak mau, Katolik ya Katolik gitu. Katolik itu gaungnya sudah mendunia sampai ke surga. Iya, Katolik. Masa orang ada yang tak kenal Katolik? Bukan salah satu agama terbaik di dunia. Dari segi manajemennya sampai umatnya dianggap paling berkualitas. Kita nggak perlu memperkenalkan Katolik di Kalimantan Barat. Di kota Pontianak kami nggak perlu memperkenalkan Katolik. Orang lihat itu katedral Katolik. Jadi Katolik yang kita mau, yang kalau Bapak Ibu ngomong gaul itu Saya belum ya? di Saya yang belum. umat, Oh, bukan Ibu di ya? orang lain. Oke, itu saya setuju. Ada pastor yang tak kenal apa itu LP3KD Pesparani, iya. Ada umat yang tak tahu, tak kenal Pesparani, iya. Kalau di kota sih rasanya sudah sangat kenal ya. Karena kami sering keliling ke gereja-gereja tentang ini juga. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau gaung di sesama kita di internal iya. Tapi kalau untuk keluar itu bapak-bapak gereja kita tak mau juga, para uskup itu. Ya, para uskup. Kalau kita ngomong uskup itu pasti Katolik kan? Katolik. Nah, jadi nggak perlu dikenalkan. Kalau kemarin ada orang mengaku anak kardinal itu di YouTube itu Yohanes namanya, anak kardinal katanya. Hebat. Yang di YouTube itu Anak kardinal boy. lalu dibantah oleh mereka sendiri gitu. Mana kardinal punya anak, kawinnya enggak gitu. Anak kardinal lalu. Tahu kan YouTube-nya? Ada. Gitu. Oke. Anak di luar. Jadi itu tadi kalau tentang itu iya. Tapi Bapak Ibu bagaimana cara menggaungkan ini sampai ke umat? Ya adakanlah di tempat Bapak Ibu itu Pesparani di kabupaten kota. Bukan karena ada Pesparani di provinsi lalu gaungnya menjadi enggak. Ada Pesparani kecamatan,
ada pesta rani kabupaten kota, pesta rani kabupaten kota kan antar kecamatan. Kalau udah ngomong kecamatan pasti ngomong paroki, ya pasti gaungnya nyampe lah. Nah, kalau kabupaten kota kayak Bengkayang, udah pasti sampai ke akar-akarnya, orang udah kenal. Dia udah 2 kali mengadakan pesta rani kabupaten. Iya, sampai ke sum-sum umat udah ngerti deh. Pasti saya yakin, karena yang ikut tuh paroki-paroki, para pastor ikut. Itu yang saya tahu persis itu yang paling rajin dan besar-besaran nyelenggarakan itu Bengkayang. Banyak duit. Saya udah 2 kali atau berapa 3 kali mereka undang untuk persiapan pesta rani Bengkayang gitu. Lalu mereka, Pak, kami menyediakan 800 juta, boleh enggak pesta rani pertama ke tempat kami? Bengkayang udah siap, Sanggau siap, Anda siap, kota enggak siap. Susah kalau kota ngomong nyari dana ke wali kota itu susah. Mau melempar kursi baru ditanda tangan itu SK-nya Pak ya. Ya itulah masing-masing ada seninya. Jadi kayak gitu. Jadi paling hebat Kalbar itu kenapa? Mereka dari luar bersalut dengan Kalbar. Di tingkat Pemda tingkat 1 memang sedikit repot sekarang. Kalau dulu zamannya Pak Modelis, kita minta dana itu bukan kita yang minta, dia nanya kalian mau berapa katanya. Ingat tak yang pesta rani pertama kita datang, Pak ini ada pesta rani di Ambon, kalian mau berapa? 4M kata kawan-kawan, langsung dia tanda oke nota 4M 3M, kalian mau berapa? Dia yang tanya. Kalau sekarang udah ngemis-ngemis minta sekian, dapatnya sekian. Pernah hanya dapat 50 juta ya, atau enggak dapat sama sekali 25 juta. Sampai wifi kantor dicopot apa segala, karena lalu 2 orang sekretariat kami itu diberhentikan karena nggak bisa digaji. Waktu itu, nah sekarang udah lumayan ada Pak Samuel pintar ngelobi teman-teman Pak di mereka di provinsi pintar. Nah, jadi sekarang kita ke nomor berapa tadi? 13. Nomor halaman 2 itu ya Bapak Ibu ya, yang lomba bertutur itu memang sengaja judulnya saya letakkan di situ. Lomba bertutur kitab suci ini judulnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya carikan yang benar-benar anaknya mudah memahami. Ini berupa cerita dari kitab Kejadian, cuma ada Lukas orang Samaria yang baik hati, mudah dilakoni ya. Cuman dia 1 menit, 10 menit ya Pak ya. Jadi anak-anak tampil itu 10 menit nanti 10 menit. Nah, maksimal 10 menit. Tapi kalau kami datang audisi anaknya cuma bisa 5 menit, biasanya langsung tidak dilirik gitu. Jadi tolong nanti anak-anak lebih kami hargai. Tapi pas ya jangan sampai kurang dari 5 menit itu kami langsung mengatakan anaknya nggak bisa bercerita, dia grogi atau apa. Jadi kalau dia pendek itu pasti nggak kepilih. Kalau dikasih 10 menit ya 10 menit kurang sedikit atau 10 menit lebih. Kalau lebih gampang potong. Jadi kalau lebih berarti anaknya ya cukup inilah. Tapi cari anak yang sangat berkarakter, jangan niru-niru. Itu yang sampai sekarang kami belum ketemu. Itu tingkat nasional juga susah. Kemarin Ambon bertutur ala bagusnya. Kalau ketemu C-nya belum mungkin saingan berat. Kalau C-nya dulu memang anaknya IQ-nya bagus. Begitu latihan kita kasih masukan sedikit dia udah pandai ngembangkan. Dia tulis itunya sendiri lagi, hanya dikoreksi gurunya. Itu apa namanya? Skripnya itu dia tulis sendiri loh. C-nya anaknya Pak Zeno. Dari GB2 ya Pak ya. Itu memang anaknya pintar. Jadi waktu dia datang presentasi ke depan kami, coba ini tambah ini, besok dia presentasi sudah
kita minta A, dia bikin AB. Jadi permintaan syarat juri itu dia bisa kembangkan lebih bagus dari yang diharapkan. Makanya bisa sampai juara tingkat nasional. Memang anaknya pintar, vokalnya pun bagus, vokalnya wajar gitu, ngomongnya wajar, penampilannya ramah, tidak dramatisasi berlebihan. Kok ada sampai baring-baring di lantai dramatisasi. Yang wajar. Aduh. Ya guling-guling. Padahal tak boleh pakai itu kan, kids. Tidak storytelling lain dia bawa alat-alat. Kalau ini enggak, dia cerita kitab suci. Itu penampilannya, kalau ingat C-nya ada wajahnya, senyumnya, suaranya wajar, caranya menyampaikan, logikanya gitu, bagus sekali. Nah, cari anak yang aneh-aneh kayak gitu dan sangat berbakat di bidang itu. Dan logikanya itu ketika ngomong itu ya enak sekali. Jadi anak yang seperti itu jarang ditemukan. Dari 1000 mungkin belum tentu ada satu. Jadi logikanya itu itu. Kemudian ketika pelatihnya memberikan tips, dia bisa mengembangkan. Terus suruh nulis sendiri. Tahap pertama kita menseleksi anaknya itu, kita kasih dia perikop, habis itu coba buat skrip. Udah bisa bikin skrip sendiri. Karena itu jangan terlampau memilih anak yang kecil. Cari yang sekitar kelas 5, kelas 6 SD gitu. Kalau kemarin Joshua sih memang lebih dramatisasinya bukan main bagus, sampai nilainya pun 84 itu bagus kan. Cuma saya 84 hampir 85 dihargai. Pastor di 6 kecamatan ini kan hanya nah itu jadi dengan Kota Baru ada Bapak Ibu sekalian, cari, jangan nunggu mereka datang daftar, enggak. Kalian pergi ke sekolah, suruh pelatihnya pergi ke sekolah, daftar anak yang Katolik itu disuruh jemput bola, dicari anak seperti itu banyak anak yang takut, yang rendah hati dan sebagainya, dicari jemput bola. Jangan wah ini kamu kalau lulus nanti diberangkatkan ke Jakarta atau diikutkan seleksi tingkat provinsi, lalu suruh daftar, nggak bakalan. Ingat tak PSA tahun lalu, Ketapang mengundurkan diri, lalu akhirnya kami membentuk PSA. Itu saya dari sekolah ke sekolah saya datang. Mana anak itu datang, paling semangat tuh G plus. Ada sampai 2 kali datang sekian anak kita tes, hanya dapat 5 dari 50 60 anak. Dan mereka telepon lagi, Pak masih ada yang mau, datang lagi kita. Jadi jemput bola, cari anak yang seperti itu. Nah untuk bertutur ini silakan, ini benar-benar terbuka, Jadi jangan mikir. Kalau dari Sintang yang lalu mereka tampilkan 3 orang nonsa waktu kami datang. Jangan hambar lah. Jangan, kalau bertutur tuh nggak boleh hambar. Jadi udahlah, membosankan. Cari yang memang kubur raya. Banyak mereka selenggarakan waduh ramai yang datang. Bagus. Kubur raya memang bagus. Kebetulan yang kepilih juga kubur raya kemarin. Sebenarnya kan umur udah lebih, jadi nggak berhak berangkat. Tapi mereka tetap seleksi full seleksi sampai dapatlah si Joshua. Itu kami datang berapa orang kami? Dua kali seleksi ya Pak ya. Saya datang datang dari Landak, kalau ada salah saya sedang ke Landak ditunggu untuk seleksi kedua. Mama yang datang anak-anak dari berbagai gereja. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk yang lomba bertutur. Kemudian ini yang nomor 2 Romawi A itu sebenarnya yang ini tadi. Ada yang sistem terbuka yang tadi Pak, file yang tadi.
Oke, jadi ada yang sistem terbuka. Ini memang kita yang perorangan, seleksi semua cabang, diseleksi semua model Pesparani. Yang cabang misalnya cabang bertutur kan, kalau Bapak Ibu mau dari 14 atau 13 kabupaten kota, 13 anak itu kita kumpul di mana, apa mau di Sintang, apa kota Pontianak, datang kita lombakan tuh 13 anak. Itu sistem terbuka. Nah, cuman ada kabupaten yang Pak kami ikut 1, 2, 3, 4, 5 cabang, sekalian aja di audisi ya, kami datang mengaudisi sekian banyak, itu lebih murah biayanya. Kami yang datang hanya 3 orang, 4 orang, tapi yang diaudisi banyak dari paduan suara sekian kategori, jadi tidak satu-satu. Tapi kalau mau dilombakan, kami ikut aja. Kayak kita dari provinsi tinggal ikut maunya Bapak Ibu. Seleksi yang ketiga, seleksi terbuka cabang tertentu. Cabang tertentu yang perorangan kayak Mazmur, bertutur, CCR itu kita diseleksi terbuka, dilombakan. Tapi sekali lagi, bukan saya membela audisi. Kalau lomba itu tidak ada pendalaman. Siapa terbaik itulah berangkat. Kalau audisi itu didalami, orangnya dites kemampuan baca not, tes menyanyinya. Itu audisi untuk Mazmur itu bertele-tele, satu orang itu bisa beberapa kali. Misalnya dia nyanyi satu Mazmur, untuk itu berdua. habis itu juri nggak Tanya puas, dengan si Oci itu. kasih lagu, coba ini Mazmur baru, kasih dia. Kalau ada yang Standarnya siap, yang pandai baca not Mazmurnya dan 150. sebagai terutama yang dewasa, itulah dia langsung Buat itu. dia lihat sebentar, oke, Pak Sekretariat siap, penyusul ya. dia nyanyikan. Kalau tak pandai baca not, mohon maaf, gak akan kita pilih. Nanti sampai di tingkat nasional, lain Mazmurnya, nanti dia tampil grogi, dia ciptakan Mazmur sendiri. Itu yang kita khawatir. Bapak Ibu pernah merasakan bagaimana kalau lomba Mazmur pot-potan gini, takut dia salah nyanyi. Kalau dia tak pandai baca not, salah nyanyi, udahlah. Selamat tinggal lebaran itu. Perunggu dapatnya. Kalau dapat, salah lagu itu kan di gereja Bapak Ibu kadang ketemu ada pemazmur yang menciptakan lagu sendiri di depan kan, kreatif deh, banyak. Ciptakan nada. Mazmurnya dia sampai di depan tadi yang kayak itu loh, yang lagu Bangkitlah tadi itu. Bangkitlah. Lagu Bangkit. bukan hanya debulah aku, jadi lagu apa dia itu? Jadilah rumah Om Bros paling pintar. Karena itu bisa dia kejadiannya. Kok aneh? Ada Pastor Hermes, dia pasti banyak pengalaman. Pengalaman juga, malas bercerita aja beliau nih. Iya. Dan audisi untuk paduan suara, Luruskan ya, kita pastor. kategori besar mungkin pakai audisi, karena kalau ngumpul bisa repot juga kan, itu perlu banyak orang. Tapi kalau mau ketemu, Makanya kalau kita lihat mau dia mau terbuka juga kami oke. dari dulu kota tidak dibuat Ada SPD. 6 paduan suara itu kalau ngumpul untuk PSDC aja misalnya 32 orang. Kalau Bapak Ibu bawa 3 kategori, 32 kali 3 udah ya ada Tidak ditanggung 96 udah dengan pelatih udah 100 orang diangkut dari kabupaten yang kota. hari ini. Yang Tidak mendingan ditanggung. Tidak dikasih. audisi. Kalau audisi sekali lagi Bapak Ibu, Akomodasi. audisi paduan suara itu paduan suaranya disuruh tampil. Tahu lah. Paduan suaranya Nggak belum boleh double puas kan? ya. Misalnya Nggak boleh paduan double. suara dari Bapak Ibu belum puas sekali tampil, Pak kami mau tampil lagi. 5 kali tampil divideokan. Nah, setelah itu mereka puas. Yang ini Pak, yang kelima baru kami nilai yang kelima Formulir itu SPD dibandingkan dengan yang si lain. Dedi loh. Itu audisi modelnya kayak gitu. Jadi tidak sekali jalan habis itu sih. Tak si Wah, Dedi. kan? Yang keempat, menunjuk
model atau audisi untuk cabang kategori yang belum mencapai nilai minimal. Nah, nilai minimal nanti kita akan bukan sepakati, kami yang tentukan. Di sini saya mencatat 80, tapi di sini saya minta 82. Paling aman itu Bapak Ibu gini. Setiap penyanyi itu nilai paling aman. Kalau Bapak Ibu mengajukan orang yang nilai 90 ke kami, itu pejam mata, baru buka mulut itu udah dia yang menang. Serius, tapi nilai 90 punya orang kita ni. sampai ke tingkat nasional pun kansnya jadi champion itu besar. Jarang orang nilai 90. Tapi kalau nilai 80, celaka-celaka bisa turun. Kita ngelatih orang yang start dengan nilai 80, paling mampu kita naikkan lah, katakanlah 85, tetap tidak champion. Tapi kalau Bapak Ibu memilih orang dengan nilai start 85, kemungkinan championnya besar tingkat nasional. Itu yang kami kalau ketemu di tingkat nasional itu kita diskusinya kayak begitu. Jadi jangan begitu juga yang paduan suara Bapak Ibu. Kalau nyari 32 orang, yang harus bagus nyanyi itu 33 orang. Setiap orang itu nilainya emas di atas 80. Jangan ada anggota paduan suara yang nilainya perak, karena dia akan menarik turun. Emas menjadi perak. Orang yang tadinya emas, ada orang yang tak pandai nyanyi dimasukkan nilainya perak 75, dia akan nilai 80 ditariknya ke bawah. Naik ke atas itu jarang kejadian. Karena itu mencari anggota paduan suara juga. Kalau setiap orang anggota paduan suara itu emas, maka hasilnya emas. Gitu. Oke, nah ini tadi tata cara yang nanti akan kita sepakati. Yang berikutnya audisi penuh, semua cabang dengan cara audisi. Oke. Berikutnya itu caranya bisa kita pilih, nanti disepakati mau terbuka mau diseleksi semua, berarti kita harus menentukan kotanya, cabangnya. Kalau 13 cabang mau diseleksi ya kurang lebih Pesparani lah dia. Cuma kalau Pesparani kan anggarannya sebagian besar dari provinsi. Nah, kalau ini enggak, kita sepakati aja ketemu di misalnya di Sanggau, semua ngumpul sana dengan biaya sendiri. Kami tinggal tim jurinya datang, dibiayai oleh provinsi, udah datang begitu. Kita seleksi sana. Tapi kalau jadi ada singkatnya ada 3 cara ya. Cara pertama itu seleksi penuh, full, dengan mempertimbangkan waktu waktu kita akan ke Jakarta itu tinggal 3 bulan misalnya, apa cukup gitu, dan sebagainya. Yang kedua, yang cabang tertentu diseleksi terbuka, misalnya cerdas cermat, Mazmur dan untuk seleksi bertutur. Yang provinsi. Yang ini yang paduan suara itu audisi. Misalnya itu cara kedua. 1 seleksi penuh, 2 cabang tertentu, 3 audisi penuh. Audisi penuh itu kami tinggal menunggu ibu bapak. Misalnya sekadar bilang, Pak kami ikut 4 kategori. Kategori A, B, C. Terus nanti kami menentukan juri yang datang dari provinsi itu, juri untuk 4 kategori itu. Kami datang ke sana mengadakan audisi. Kita rekam sama-sama. Dari kabupaten lain kami undang untuk ikut sama-sama, jadi pengamat gitu, jadi pengamat. Nanti habis itu kita pindah ke, kalau audisi Bapak Ibu nanti ini waktu nih, waktu. Kalau mau normal kita 13 kabupaten kota, berarti kita butuh 13 minggu. Setiap minggu tim provinsi datang ke 1 kabupaten. Berarti ada 13 kabupaten, 13 minggu. Itu sekitar 2 bulan.
Nah. 3 bulan kan. Pas bulan Oktober Biasa kirim. atau September selesai audisi, lalu berangkat ke Jakarta. Itu kalau penuh. Kalau yang lalu Bapak Ibu mungkin enggak pernah mendengar, kami sih enggak ngeluh ya. Ada kami harus 3 kabupaten loh, sekali jalan. Itu minta. Kami dari Landak Pak Rapinas. Habis kita seleksi di audisi di Landak, kami terus ke Skadau. Udah malam kami datang ya Bu ya, Bu Lili. Kami datang ke Skadau. Pagi kita audisi di Skadau. Begitu selesai siang kami kebut ke Sanggau. Sanggau selesai, Itu yang malam meninggal. kita pulang. Pagi-pagi kita berangkat ke Ketapang. Jadi jangan pikir enak juga kerja kita provinsi tidak, enggak. Kami datang itu juga tidak sekedar menilai pergi gitu. Kadang kita harus dari Ketapang nanya gimana kalau kami ikut ini. Cara yang bagus itu supaya kan ada beberapa kabupaten itu, Pak bisa bantu enggak waktu rekrutmen anggota itu dari provinsi ada yang budaya, datang. tapi Boleh, agama tapi ini. acaranya jangan mau audisi kabupaten kota. Misalnya saya datang hari Jumat sore sampai dengan Sabtu pagi itu kita ada pelatihan tentang Mazmur, tentang bertutur, tentang paduan suara, tentang ini. Selesai itu kita langsung audisi. Terbentuklah timnya, tapi jangan harap langsung terbentuk, terutama untuk paduan suara. Kami hanya merekomendasi Bapak Ibu mau bikin tim, ini hasilnya kami ajukan. Ada yang perak, ada yang emas gitu. Tapi paduan suara ternyata Bapak Ibu butuh 32, ternyata kami hanya bisa dapat Oh, ke pos dulu. 15 orang. Nah, 12 orang berikutnya Agamanya. itu cari sendiri kalau cara sendiri. Kami bisa bantu ya. Ya. Berikutnya waktu pelaksanaan agama. audisi Bapak Ibu halaman Agama 2B. Ini mohon diperhatikan benar. Ini memang kita akan tawar menawar di sini melalui personal, tidak di sini. Ya, tidak di sini. Nanti kami sudah menentukan kenapa awal Juni sampai awal Juli. Itu kan memang waktunya untuk pelatihan itu kalau kita mulai, kalau diumumkan hasil audisinya bulan Juli, itu timnya baru terbentuk pertengahan Juli. Pertengahan Juli itu baru mulai latihan. Juli, Agustus. Ini Pak. Aduh, SMA ini. dapat yang bagus itu mana SMA Bu? ini. Kalau jadi kira-kira ini memang waktunya luar biasa sempit. Nomor 2, setiap RPT Kabupaten Kota mengikuti audisi sesuai dengan kategori lomba Ini, yang diusulkan. cuman ininya Jadi 13 cabang, ada yang ikut 1, ada yang ikut 2, Macam ikut orang 3, terserah. Makanya Nanti sini tinggal menenangkan. ajukan nanti ke teman-teman Barat. ke panitianya Pak Ahen dan kawan-kawan, Pak kami hanya ikut Mazmur anak saja misalnya. Oke, boleh tak kami kirim video? Silakan aja. Asal kami bisa menilai videonya itu video pure, murni gitu. Ada yang ngirim video kami terima juga, tak ada biaya juga ngirim video. Ya udah kami nilai dari video. Tapi kita lihat kualitas rekaman. Kalau rekaman langsung iya. Tapi kalau rekaman yang diedit-edit, oh itu pastilah masuk kotak sampah. Jangan diedit langsung dipakai pakai HP gitu dinyanyi. Nah, ini kami lihat potensinya bagus, bisa juga kita cek ulang melalui video call gitu. Gampang lah Bapak Ibu ya. Kami enggak, benar-benar tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan dengan siapapun yang terpilih itu provinsi. Kepentingan kami itu hanya apa? Setelah terpilih itu kami harus terlibat di pelatihan. Itu aja masalahnya. Kalau milih yang kurang bagus ya bunuh diri yang gitu kan. Milih yang bagus
nggak usah kami datang pun pasti beres gitu. 3. Peserta audisi Festival Nasional 2003 perwakilan Kalimantan Barat nanti akan ada surat keputusan dari Ketua RT3KD Provinsi. Nanti surat keputusan itu akan disampaikan ke 1 ke Bupati Wali Kota, kedua ke Gubernur. Kalau yang ke Gubernur itu sekaligus membentuk kontingen. Ada kontingennya dari ofisial sampai peserta gitu. Kalau ke yang kami SK-nya disampaikan ke kabupaten kota untuk kepentingan kabupaten kota, pendanaan dan sebagainya. Syarat paduan suara dewasa campuran dan sebagainya. Peserta audisi ini nanti kemudian nomor halaman 2 nomor 1 A, peserta audisi paduan suara untuk semua kategori anak remaja UMK dan dewasa hanya 1 kelompok. Jadi waktu kami datang ada 6 kelompok paduan suara yang diaudisi boleh. Jadi 1 LPTKD hanya 1 dari 6 kategori itu satu kelompok. PSA 1, remaja 1, UMK 1 gitu. Jadi jangan mengajukan PSDC-nya 2, suruh milih sendiri enggak satu-satu. Peserta beragama Katolik ya ini wajib Katolik, harus Katolik. Nanti kan ingat kalau berangkat ada surat baptis, ada akta lahir, ada KTP, apalagi pas foto itu dikirim karena itu diminta oleh pusat. Yang kalau frater, para frater ada frater yang KTP-nya dari Malang, dari NTT. Frater itu studi di STT dari STT di sini kan. KTP-nya dari NTT dari mana-mana, tapi dia studi di sini, dia mau ikut cabang Mazmur, dia hanya perlu ada keterangan domisili gitu, ya. Bapak Ibu yang kabupaten kotanya ada frater, tolong juga para frater itu dilibatkan, suster dilibatkan. Siapa tahu ada frater yang jago Mazmur gitu, ya. Oh, tempat lain iya, tempat lain banyak. Kemudian kita ke halaman 3, kabupaten kota yang akan audisi mendaftarkan diri. Ini kalau kita misalkan kalau kita misalkan audisi ya, tadi Bapak Ibu sudah harus memilih. Materinya ini sudah saya siapkan, kita siapkan. Nomor 2 itu materinya untuk PSDC itu ada 1, 2, 3, 4 lagu. Terus ada yang bintang, tingkat kesulitan lagu akan dipertimbangkan. PSDC, misalnya PSDC, yang bagian pertama itu PSW ya lagunya ya. O Salutaris Hostia. Itu dari sekian lagu ini yang paling sulit itu O Salutaris Hostia. Ini yang nasional kemarin saya ambil. Ini saya ambil ini kebetulan tidak lagu wajib. Sanggau misalnya yang kemarin ikut ke tingkat nasional, ini lagunya bukan lagu yang dipilih. Saya udah tahu lagu wajib mereka apa, lalu lagu pilihan mereka apa. Saya ambil lagu yang mereka tak sentuh. Jadi sama-sama baru ini lagunya. O Salutaris Hostia, Bagai Rusa Rindu Air, lalu Ambillah Ya Tuhan kemarin dinyanyikan. Relatif mudah, sama Perjamuan Agung sedikit sulit saya buat ya. Oke. Jadi itu PSW-nya dan seterusnya. Kita kemudian yang B
Yang B itu pada suara Gregorian dewasa ada paternoster yang biasa. Paternoster, we have seen gitu ya. Sekarang gampang Bapak Ibu. Kalau lagu Gregorian ini kalau mau cari contoh tinggal cari di YouTube. Ada semua nih lagunya. Cantum ergo 1, Viri Galilei, kemudian yang Alma Redemptoris Mater. Ini kalau Bapak Ibu lihat yang E, Gregorian remaja itu lagu Paternoster sama, Alma Redemptoris Mater sama, Tantum Ergo 1 sama. Nah, yang beda hanya satu lagu, Ave Regina Caelorum. Itu aja yang beda. Ini lagunya udah disiapkan semua. Caranya adalah pilih 2 lagu dari 4 lagu yang disediakan, kecuali PSW itu ada lagu wajibnya, yaitu O Salutaris Hostia, yang lagunya lagu pilihan, hanya PSW saja. Nah, yang ada lagu wajibnya. Tahu nggak kenapa PSW? Karena PSW kita belum dapat emas juga sampai hari ini. Yang lainnya udah emas ya, bahkan ada yang sudah champion. Makanya kali ini sedikit ketat. Satu lagi sebelum lupa Bapak Ibu, tolong nanti misalnya kalau kepilih misalnya dari satu kabupaten terpilih PSP Gregorian, paduan suara pria dewasa Gregorian. Tapi ketika kami datang audisi, dari 32 orang yang cocok, yang kepilih itu cuma 20. Jangan marah, kami mohon kerjasamanya. 10 orang akan kami cari dari lain-lain. Bisa saya, misalnya yang kepilih Kabupaten A, kabupaten yang dekat itu ada. Ternyata waktu kami audisi ada orang bagus, nanti akan kita gabung ke situ. Jangan egois gitu. Kayak saya di kawan-kawan dari Kapuasulu, waktu kami audisi di Semitau, kenapa satu anak saya, kalau saya dapat 2 anak, 2 itu akan saya bawa ke kota Pontianak 2 minggu sebelum berangkat, itu mau saya gabungkan dengan PSGR yang sudah terpilih di kota Pontianak. Mau saya gabung gitu, asal sekolahnya bisa kasih izin 2 minggu, kita gabungkan gitu. Jadi dia biar 3-4 anak dari kabupaten lain, kalau dia memang bagus, asal sekolahnya ngasih izin 2 minggu sebelum berangkat gabung, pasti bisa kalau anak yang bagus. Makanya biasanya kami adakan tes juga orang perorangan. Begitu juga yang kali ini, misalnya PSW dari satu kabupaten 32 orang, ternyata saya hanya dapat 20 orang yang bagus. Walaupun PSW-nya pemenang audisi, tapi yang bagus hanya 20 orang. 10 orang akan saya tawarkan dari tempat lain gitu. Nah, yang 10 orang itu dibiayai oleh provinsi lain-lainnya. Nah, kalau ada dana dari kabupaten kota tentang misalnya seragam, misalnya kami udah nyiapkan seragam, ya udah. Jadi modelnya seperti itu. Kalau mau tingkat nasional kita dapat emas semua. Tapi kalau Bapak Ibu nggak apa-apa lah Pak, ya udah. Dengan ketentuan kalau ternyata ada kecelakaan nggak dapat emas, lapor ke bupatinya masih dapat perak gitu, atau perak itu sudah bagus, perunggu misalnya, ya udah, nanti bupatinya marah kan. Nah, halaman 4, Mazmurnya, tata cara menyanyinya sudah di situ, Mazmurnya juga sudah kita pilih di sini. Sangat adil, semua Mazmur itu dinyanyikan 3 bait. Bapak Ibu, ada pemazmur dan pelatih yang malas, suka konsultasi ke kami, bagaimana cara menyanyi Mazmur. Di buku Mazmur itu di bagian depan itu sangat rinci bagaimana cara menyanyi Mazmur, sudah sangat rinci.
gitu. 2 kali Besparani ini yang juara kebetulan laki-laki, juara tingkat nasional, kecuali anak. Itu laki-laki yang banyak juara, yang dewasa laki-laki, yang OFK juga laki-laki. Tadi ibu nanya ke saya di tempat makan, Pak, kalau sampai jam berapa ya? Udah habis ya. Kalau ini boleh pakai vibrasi enggak? Itu juga jadi perdebatan kami dengan juri. Vibrasi nanti kalau ada pertemuan dengan pelatih saya akan menyampaikan. Untuk Mazmur itu yang diutamakan itu teksnya. Teksnya itu harus jelas karena itu bacaan. Teks, karena itu vibrasi yang berlebihan akan mengganggu pemahaman teksnya. Karena itu vibrasi untuk Mazmur itu dikurangi. Kalau ada pun ada jenis vibrasi. Jenis vibrasi itu ada yang halus, lembut gitu. Itu boleh tapi di ujung saja. Jangan setiap, itu kan Gregorian resitatif. Lalu kalau dikasih vibrasi setiap kalimat, aduh rusak, anunya rusak, aneh gitu. Nah kalau polos, tapi usahakan kalau ada yang bariton atau tenor. Kalau bass dia biasanya minta turun nada. Kalau ada tenor halus suaranya tanpa vibrasi, itu yang utama. Yang kedua, kalau mau pakai vibrasi hanya di akhir lagu. Kemudian cara menyanyinya akapela, oke. Tata cara audisi ini bisa dibaca nomor 4. Jurinya oke, nanti ditentukan. Nah, saya pikir tinggal saya kembalikan ke Pak Ken. Yang pertama nanti akan kita sepakati tata cara audisi. Yang kedua untuk paduan suara. Tadi saya ditanya di luar mau 22 atau 32. Saya sarankan 32. Sebab nanti setelah selesai audisi yang bermasalah hanya 1 kabupaten. Yang lainnya enggak. Yang kabupaten yang terpilih aja yang bermasalah dengan mau 32 mau 22 itu hanya kabupaten. Nanti kita ada caranya untuk mengurangi atau menambah orang. Ya oke lah, kita tetapkan antara 24 sampai 32 gitu. Nanti silakan Pak. Terima kasih Pak Mering. Masih semangat? Semangat. Jadi diskusi kita berikutnya saya akan kerucutkan pembahasannya begini. Tadi Pak Mering sudah menyampaikan 3 teknik atau 3 cara dalam menentukan kontingen. Yang pertama audisi murni, seluruh cabang audisi. Tentu baik buruknya sudah disampaikan tadi, tidak perlu. Kedua, seleksi terbuka murni, semuanya murni. Seleksi terbuka kayak lomba. Tentu segala biaya sudah seperti itu, konsekuensi sudah sampaikan. Yang ketiga, gabungan. Jadi ada cabang lomba tertentu yang audisi, ada cabang lomba tertentu yang seleksi terbuka. Nah, saya meminta pendapat Ibu Bapak terkait dengan pilihan-pilihan tersebut, supaya kita lebih mudah dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan penuh kepada Ibu Bapak sekalian untuk memberikan saran pendapat terkait dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi. Silakan. Sintang, tampung dulu. Tulis dulu nih. Sintang. Saya akan berlaku sangat demokratis. Sintang. Selanjutnya Kota Pontianak.
Lalu Ketapang, Sanggau. Sanggau, Semua kasih pendapat. Semua lah harus. Semua lah kasih ada pendapat. semua urutannya aja. Ya udah gitu saja. Saya kan nanti kalau di dulu pensiapal itu kan nanti saya dituduh lagi. Patong. Bengkayang, Gawang. Ada. lalu tadi Skadau. Tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sambas yang lupa. Mana lagi? Kapuas dulu. Audisi nggak dilihat orang. Ya, silakan yang pertama Sintang. Di jadwal kita istirahat minum dulu, baru. Tertutup katanya tadi. Di jadwal Minum dulu. Break. Biasa. Break. Tertutup. Saya juga mau minum kopi. Memang ibu bapak sekalian aja mau, saya juga mau. Baik, kalau begitu saya skor 15 menit untuk Kavi break. Oke, nah. Skornya. Rapat saya cabut. Rapat dicabut. Absen belum tuh. Mana Pak Ngering tadi ya? Hah? Ke WC. Kedinginan. Iya mah. Dari dulu mau ngasih kau tuh udah ada. Ada apa? Hah? Cincin dari aku ngasih. Itu berarti